Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dari kelas Fisika angkatan 2020 dengan NIM 120700345. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai atau mensimulasikan materi mengenai solusi numerik PDB menggunakan metode Rungkutta orde keempat pada rangkaian elektronika. Nah, ada 3 studi kasus yang akan dibahas ini. Yang pertama, pengisian kapasitor rangkaian RC. Yang kedua ini pengosongan kapasitor rangkaian RC. Yang ketiga adalah sistem. Yang ketiga adalah pengujian metode Rungkutta orde keempat pada rangkaian RLC. Nah, ada 5 file yang akan digunakan. Yang pertama Rungkuttanya ini yang Rungkutta orde 4, print solution, dan 3 studi kasus tadi. Kita bahas dulu Rungkuttanya. Dimana di sini itu Rungkutta ini digunakan untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa gitu. X, Y-nya ini didefinisikan sebagai kondisi awal, X stopnya ini adalah nilai akhir X atau waktu akhir, lalu hanya ini interval X yang digunakan, F-nya sebagai fungsi yang ingin dicari solusinya. Lalu ini untuk rumus-rumusnya gitu, persamaan-persamaannya. K0 ini H dikali F dengan X, Y. Lalu di sini ada nilai mencari tegangan gitu. K0 ditambah 2 dikali K1 ditambah 2 dikali K2 ditambah K3 dibagi 6. Nah, ini K1, K2 dan K3 nya ini sudah didefinisikan di sini. Lalu selanjutnya di sini harus ada print solution-nya. Harus ada print solution-nya. Nah, ini untuk print solution-nya gitu. Untuk memprint nilai X dan Y dari persamaan diferensial. Lalu kita masuk ke studi kasus yang pertama. Yakni pengisian muatan kapasitor rangkaian RC. Pertama-tama jelas kita harus import NumPy-nya dulu, lalu dari import print solution, Rungkutta orde 4 yang tadi, dan memanggil library matplotlib pplot gitu. Lalu di sini untuk R-nya ini sebagai resistansi sebesar 1 kilo ohm. Lalu ini E-nya ini sebagai nilai tegangan awal sebesar 5 volt, dan C ini didefinisikan sebagai kapasitansi sebesar 1 milifarad. Y-nya adalah tegangan. Lalu ini untuk rumusnya ini adalah F sama dengan 1 per R dikali C dikali nilai tegangan awalnya gitu, dikurangi nilai tegangan yang 0 gitu. X-nya ini sebagai waktu awal, X stop sebagai waktu akhir gitu. Y-nya NP narai 0,0, kondisi awalnya itu Y, dan step size-nya atau rentang waktunya itu 0,1. Lalu di sini ada solusi numerik menggunakan Rungkutta orde keempat. X, Y-nya ini integrate F, X, Y, X stop H ini yang ini ya. Lalu di sini memprint nilai solusi numerik. Nah, ini yang nantinya akan jadi yang diprintnya solusi PDB metode Rungkutta orde 4. Lalu memplot nilai solusi Rungkutta ini nih, plot title grafik, untuk judulnya ini grafik pengisian muatan kapasitor rangkaian RC. Lalu untuk koordinat untuk sumbu X-nya ini waktu dan sumbu Y-nya ini adalah tegangan. Kita coba running. Nah, ini untuk grafik pengisian muatan kapasitor rangkaian RC-nya ini
terlihat gitu tegangan awal pada kapasitornya ini sebesar 0 ya. Lalu kemudian terisi oleh tegangan baterai sampai tegangan maksimal mencapai 5 volt. Ini nih, sampai mencapai 5 volt tegangan maksimalnya di waktu akhirnya itu. Lalu kita masuk ke studi kasus yang kedua mengenai pengosongan muatan kapasitor pada rangkaian RC. Ini untuk importnya itu sama untuk pemanggilan library, lalu untuk nilai resistansinya sebesar 1 kilo ohm, nilai kapasitansinya sebesar 1 milifarad gitu sama kayak tadi, Y-nya itu sebagai tegangan, dan rumusnya ini adalah minus 1 dikali R per C dikali Y0 gitu. Lalu ini untuk kondisi awalnya, Y-nya kondisi awal 5,0, ininya sama ya, waktu awalnya 0, waktu akhirnya 20, selang waktunya 1, frekuensinya juga 1. Ini juga sama seperti studi kasus yang kedua. Kita coba running. Oh ya, bentar, kita bahas ini, yang ini belum terbahas. Nah kan di sini itu 5,0 ya. Nah, kondisi awal kapasitor sebelum disusun secara seri dengan resistor, lalu sudah terisi muatan dengan tegangan 5 volt gitu. Disusun tanpa sumber tegangan baterai karena kapasitor ini berfungsi sebagai baterai. Lalu tadi grafiknya tuh kita run. Nah, pada grafiknya terlihat tegangan awal pada kapasitor ini sebesar 5 volt. Kemudian akan turun hingga mencapai 0. Grafik ini menunjukkan pengosongan muatan pada rangkaian RC. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang terakhir. Studi kasus yang terakhir yakni pengujian metode Rungkutta orde 4 pada rangkaian RLC. Untuk importnya ini sama seperti tadi, NAMPI, Print Solution, Rungkutta, dan Matplotlib. Definisi dari resistansi ini sebesar 1 kilo ohm, nilai kapasitansinya 1 milifarad, dan induktansinya sebesar 4 milifarad. Y1 ini adalah perubahan tegangan terhadap waktu, Y0 ini adalah tegangan. Nah, persamaan diferensial biasa sistem osilasi teredam RLC ini didefinisikan nih, F0 nya ini Y1, untuk F1 nya ini adalah minus R per 1 atau minus resistansi per 1 dikali Y1. Y1 nya ini adalah perubahan tegangan terhadap waktu dikurangi 1 per L dikali C dikali Y0 gitu. Lalu di sini ada waktu awalnya ini 0, waktu akhirnya ini 0,05, dan kondisi awal Y-nya ini tegangan kapasitor 5 voltnya 5,0, lalu 0,0 gitu. Lalu untuk step size-nya 0,001, frekuensinya sebesar 1. Lalu memperi nilai solusi numerik. Di sini solusi PDB metode Rungkutta orde 4. Di sini judulnya adalah grafik sistem osilasi teredam rangkaian RLC, di mana sumbu X-nya ini sebagai waktu dan sumbu Y-nya ini sebagai tegangan. Kita coba langsung running saja mungkin. Nah, pada grafik ini menunjukkan bahwa tegangan pada kapasitor berosilasi, namun osilasinya teredam. Kalau osilasi itu kan gini ya, lembah dan puncaknya ini sama, tapi karena teredam jadi seperti ini. Nah, sekian penjelasan mengenai solusi numerik PDB menggunakan metode Rungkutta orde keempat pada rangkaian elektronika. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.